Jadi saham itu suatu kontrak perjanjian atau suatu kesepakatan perjanjian untuk berinvestasi. Nah, bagaimana caranya kita tahu nih para awam ini saham ini banyak demand-nya dibanding supply-nya? Kenapa nih bisa bertobat dari tadi teknikalis? Oh, ternyata bisa terbuka juga dengan fundamentalis. Representasi produk jurnalistik ini dapat mempengaruhi pasar. Hai Sobat Halo, welcome to Halonomics, program podcast dari Halo News yang akan membahas berbagai isu mengenai ekonomi, investasi, dan bisnis dengan tagline Halo News, yaitu menyapa dengan fakta. Hari ini sangat spesial karena kita kedatangan narasumber yang akan memberikan mindset, memberikan pemikiran, ide, gagasan, bagi kalian semua, mungkin para investor, baik yang udah advance atau yang masih nih memperkirakan mau masuk ke investasi saham, tapi nggak tahu caranya gimana. Dan untuk pembahasannya, kita kehadiran Pak Dr. Lucky Bayu Purnomo. Selamat datang, Pak. Apa kabar, Pak Kris? Sehat. Hebat nih. Dipanggilnya Mas Doktor ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, ini vibes-nya luar biasa ya. Kita memang ini menjadi pertanyaan bagi banyak investor. Sekarang nih kan investasi banyak banget, Mas Doktor. Ya. Dan pertanyaan untuk ini kan yang nonton mungkin nggak cuma yang udah paham sentimen market gitu ya. Dari yang kalangan paling bawah dulu. Sebenarnya pertanyaan simpelnya memang klasik. Saham itu apa? Dan bagaimana cara kita untuk memulainya? Baca buku, baca berita, atau sebenarnya kita ikut komunitas influencer sih, Pak? Iya. Jadi silakan. Pertama kita harus menyapa dengan fakta dulu nih. Jadi kita harus memberikan fakta-fakta. Apa itu saham? Nah, gitu kan, yang pertama. Nah, jadi saham itu pada faktanya itu adalah sekumpulan surat yang diperjanjikan dalam rangka transaksi jual dan beli untuk investasi, penyertaan modal. Nah, faktanya zaman terdahulu itu mereka yang berjanji antara penjual dan pembeli itu ingin memperjualbelikan satu aset yang memiliki nilai di masa depan. Nah, kalau bahasa keuangannya future value. Nah, saham itu dimaksudkan untuk menarik future value menjadi present value, nilai di saat apa hal yang diperjanjikan. Jadi saham itu suatu kontrak perjanjian atau suatu kesepakatan perjanjian untuk berinvestasi atas kesepakatan para pihak dengan tujuan untuk mencapai nilai di masa yang akan datang. Tentu nilainya mengalami pertumbuhan, growth, dan sebagainya. Jadi itulah saham. Nah, kemudian masuk ke era yang lebih modern, akhirnya apa? Dibentuklah bursa. Karena tadi terlalu banyak yang berjanji, harus ada yang mengelola, ada terminalnya, ada satu aturan, wadah. Nah, jadilah exchange. Nah, dikenallah stock exchange. Nah, dari situlah baru berkembang akhirnya para masyarakat di seluruh dunia, khususnya yang memiliki pandangan di masa yang akan datang, future value, ingin merepresentasikan nilai di masa depan dengan saat ini. Jadilah perkumpulan nilai-nilai tersebut ada di bursa saham untuk diperjualbelikan. Nah, itulah saham ya. Hakikatnya kalau kita lihat secara industri. Nah, kalau secara mendasar ya, kita ingin berinvestasi pada sebuah perusahaan yang dimana perusahaan itu memiliki fundamental dan secara harga memiliki teknik. Secara teknis pergerakannya, harganya harus dibeli di harga berapa sih? Teknisnya harus jual di harga berapa sih? Nah, jadilah pendekatan ya, di bursa saham ada dua. Technical analysis untuk teknik melihat harganya, fundamental analysis memastikan fundamental perusahaan itu memiliki satu parameter yang jelas.
Nah, itulah saham yang dimaksudkan untuk membayar nilai di masa yang akan datang dengan keadaan saat ini. Ya. Berarti tadi dapat saya simpulkan kalau kita mau beli saham, kita harus dengan tahu fundamental, berarti kita harus ngelihat bisnisnya dong, Pak. Ya, ya. Dengan lebih detail, kinerja keuangan, kesehatannya, tuh ya. Jadi sebenarnya sekarang ini kan era digital informasi ini kan dengan mudahnya kalau kita mau beli saham BCA contoh. Tentunya ini disclaimer on, Sobat Halo, semua yang kita sebutkan di sini tidak ada ajakan beli atau jual begitu ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi ketika kita mau beli suatu saham atau sebut aja kita suka dengan bank tertentu. Bagaimana caranya kita mengekspektasikan ya bahwa nilainya akan sesuai dengan hasil analisa kita, gitu ya. Tadi kan balik lagi kita ke awal, harga itu digerakkan oleh supply demand, permintaan beli dan jual, ya hukum ekonomi, ya semakin banyak yang beli harganya semakin naik. Nah, bagaimana caranya kita tahu nih para awam ini saham ini banyak demand-nya dibanding supply-nya, gitu. Apakah cuman bisa dengan fundamental? Tapi kok gue beli fundamental yang bagus harganya nggak naik-naik? Ya, itu bisa dijelaskan fenomena apa, Pak? Betul, pertanyaan bagus nih untuk Sobat Halo ya. Faktanya, nah ini karena Halo tagline-nya menyapa dengan fakta, saya akan bicara fakta-faktanya. Nah, fakta fundamental apa saja? Fakta teknikal apa saja? Gitu ya. Nah, fundamental itu ingin menyampaikan fakta di masa lalu. Teknikal ingin menyampaikan perspektif di masa yang akan datang. Nah, dimensi mereka itu berbeda satu sama lain. Jadi siapa yang ingin mengetahui masa lalu harus melihat kinerja fundamental. Karena fundamental itu dihasilkan dari analisis apa yang dilakukan di masa yang lalu, diutarakan di masa kini. Nah, sekarang sudah sampai masa kini, bagaimanakah perspektif dan prediksi di masa yang akan datang, maka menggunakan teknik. Jadilah technical analysis dengan pendekatan analisis teknis. Buat pemula, Pak, mohon maaf saya potong. Kita mendingan belajar fundamental dulu, atau teknikal dulu, atau ini simultan. Nah, gini, pertama sebaiknya harus dimulai dari fundamental dulu, ya. Karena apa? Fundamental itu sifat atau budaya dia membersamai kita sebagai, let's say, baru masuk ke market, itu durasi waktunya lebih panjang. Ya, misalkan tadi Pak Kris menyampaikan kita melihat institusi keuangan namanya bank. Berarti Pak Kris tadi menyampaikan maka harus dilihat bisnisnya. Nah, bisnis bank itu apa? Bisnis bank itu menyimpan uang, kemudian memberikan pinjaman. Berarti apa? Ketika bank dikatakan sehat, maka bank itu bukan hanya menyimpan uangnya saja. Berarti bank itu harus giat menyalurkan disburse loan, sehingga dia mendapatkan net interest margin, kemudian dia dapat segala macam DPK-nya naik, dana pihak ketiga yang menyimpan uang, lalu disburse loan yang dia berikan salurkan untuk kredit. Berarti ketika itu dua-duanya jalan, berarti secara fundamental bank itu sehat, ya. Nah, selain itu kita bisa lihat secara fundamental apa sih ciri-ciri bank itu tidak sehat. Ternyata ada non-performance loan, sudah diberikan penyaluran kredit tapi tidak sempurna atau mengalami kelalaian dalam mengembalikan kredit, maka terjadi persoalan dan itu mengganggu pendapatan. Oh, berarti kita harus mulai dengan fundamental. Nah, seperti yang tadi kita sempat bahas, oh ternyata harus lihat bisnisnya. Barulah kita melihat secara keseluruhan, apakah GCG-nya bagus, good corporate governance, apakah kemudian corporate action, apakah bank tersebut benar-benar melakukan aksi perusahaan, kemudian apakah bank tersebut menjadi market leader dan sebagainya. Nah, setelah itu barulah kita melihat tekniknya. What to buy, atau when to buy, when to buy, when to sell. Jadi fundamental lebih ke what to buy, teknikal menjawab gua harus beli kapan sih, when, kapan harus beli, kapan harus jual, itu teknik. Teknik kita bener-bener teknik kayak
kayak dunia permesinan, teknik. Harus diputer kapan, biar kenceng suaranya ini, market bagaimana, itu teknik. Nah, berarti teknik untuk melihat harga beli, harga jual. Nah, itulah bagaimana fundamental itu harus menjadi alat dasar atau perangkat dasar untuk pemilihan stock picking. Setelah itu barulah masuk kepada teknik. Nah, jadi ini semua tidak bisa lepas satu sama lain. Nah, terkadang kalau lepas satu sama lain, misalkan kita pingin trading dengan let's say ya, cepat kaya, kemudian bombastis, kemudian bisa menjadi milioner, tidur uang bekerja, habis itu kaya pensiun dini, pensiun muda, macam-macam, banyak hal fenomena terjadi. Ya, seandainya kita melihat harganya saja, itu akan jadi persoalan utama. Kenapa? Harga itu harus memiliki representasi fundamental, harus ada underlying. Jadi harga itu harus diwakili dengan kinerja aset. Kinerja aset harus diwakili dengan kinerja harga. Harga dalam dunia saham ya, harga harus mewakili kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan harus sama, dapat diwakili dengan kinerja harganya. Nah, begitulah baru linear. Nah, itu tahap entry level yang pertama. Itu harus begitulah kurang lebih. Pakemnya harus jadi dipelajari bersama. Ya, jangan sampai tertukar. Kalau masuk ke teknik dulu, ya kita tahu nanti teknik setir mobil dan sebagainya. Misalnya mobil balap nih, once mobil itu bannya meledak, kita hanya punya pengetahuan ngegas mobil balap. Once bannya itu meledak, kita nggak tahu satu, di manakah spare partnya, di manakah kunci untuk melepas bannya, di manakah ban yang sama jenisnya, dan bagaimana mobil ini jalan kembali. Rupanya kita hanya belajar teknik nyetir mobil, bukan teknik memperbaiki mobil dan menguasai instrumen mobil itu. Jadi dua-duanya harus dikuasai. Ketika menjadi pembalap mobil formula, harus juga mengerti dasar-dasar pemikiran ban mobil itu fungsinya apa. Jadi ini membahas fungsi uang sebenarnya. Tapi bicara soal kita harus belajar mulai dari fundamental teknikal bersamaan. Nah, saya lihat Bapak kan punya pengalaman dari awal itu sebagai trader nih. Artinya teknikalis dulu. Bisa diceritakan, ini menarik ya. Kita bisa ambil pelajarannya mungkin dari pengalaman Pak Mas Doktor. Bagaimana caranya? Kenapa ini bisa bertobat dari tadi teknikalis? Oh, ternyata bisa terbuka juga dengan fundamentalis. Sebelum kita bahas nanti yang ada istilah kata sekarang bandarmologi. Nah, itu kita akan bahas. Silakan, Pak. Jadi awalnya saya ini mahasiswa ekonomi ya. Saya ini belajar kebetulan linear basis. S1, S2, S3 itu di bidang keuangan. Nah, dasar masuk pertama kali itu di bidang ekonomi. Nah, dalam kegiatan edukasi tersebut, saya itu masuk ke industri investment banking. Nah, investment banking itu mengarah kepada private banking dan sebagainya, itu mempelajari makro. Jadi makro dulu. Saya tahu pelajaran itu GDP seperti apa, PDB, inflasi, gitu-gitu. Nah, dari situ saya pikir pada masa itu, oh berarti muara segala perdebatan keuangan ini rupanya hanya ingin membahas dua hal. Kapan beli, kapan jual. Rupanya akhirnya apa? Dengan jiwa muda, dengan darah yang masih panas membara, akhirnya kita jadi trader. Nah, trader yang pertama kali saya itu adalah option. Saya adalah option trader. Pertama kali itu option trader. Kemudian market base yang pertama tuh NYC, New York Stock Exchange. Oh, langsungnya high risk ini. Iya, langsung sana. Akhirnya kita tahulah Hewlett Packard, McDonald, kemudian Intel. Dan seterusnya ya, stock picking itu. Rupanya karena option dan jadi option trader,
option itu ternyata dimensinya banyak. Ada expired date tiba-tiba hilang, tiba-tiba tutup harganya, tiba-tiba dia masuk kepada hari akhir premi tersebut. Nah itu dimensi-dimensi itu, namanya orang muda kan, kita hajar kanan terus, bid over kita kasih, bid ask kita kasih terus. Nah sampailah suatu ketika ini menjadi pelajaran. Oh rupanya kita entry point itu tidak bisa masuk kepada teknik dulu. Rupanya kita harus mengetahui fundamental. Nah dari sanalah masuk ke industri berikutnya. Dari instrumen. Ya, pertama option, masuk ke FX, Forex. Oh ini justru kebalik ya, biasanya dari saham dulu, ini high risk dulu. Dulu kan belum ngetren kripto ya. Zaman dulu belum ada. Belum ada. Nah, masuk Forex, akhirnya apa? Di sana belajar, oh ternyata dari pelajaran option sebagai option trader, oh Forex itu kita harus mengerti fundamental. Akhirnya belajar overnight apa, swap apa, kemudian parity apa, dan seterusnya. Nah, akhirnya di sana darah panas seorang pemuda itu lebih dingin. Nah, oke, kita bagus, kita trading, menghindari MC, margin call. Oh, kita udah tahu fundamentalnya. Nah, dari instrumen itu rupanya kita berpikir, ya namanya FX itu dimensinya banyak sekali, ada non-farm payroll, ada macam-macam. Oh, di sana kita pikir, berarti harusnya agar suasana ini lebih terkelola dengan baik, saya harus masuk ke fundamental dulu, bukan hanya fundamental negara yang begitu kompleks, karena kan kita kalau belajar non-farm payroll dan sebagainya itu untuk mata uang tertentu. Nah, berarti ada nggak sih di ruang lingkup instrumen keuangan ini yang kita mempelajari sangat spesifik? Barulah masuk ke bursa saham Indonesia. Jadi saya ini bursa saham Indonesia ini bukan episode yang ketiga. Yang pertama tuh nggak kenal di sini dulu. Saya pikir kelas optionnya itu ujung-ujungnya high risk, nggak taunya yang pertamanya itu kita naik turun ya. Kita udah masukin hutan, udah di hutan belantara dulu nih. Sempat margin call berkali-kali, Pak. MC tentu kan. Udah pasti mengalami. Kita sudah kalau mungkin gini, kita diskusi. Saya ingin menjelaskan bahwa kita bagus untuk diskusi ini karena saya bercerita pengalaman. Tapi kalau mereka yang egois mungkin nggak mau cerita pengalaman. Jadi pengalaman itu rupanya dari high risk option kemudian masuk kepada FX dan seterusnya. Tujuannya apa? Gimana sih cara mengelola ekosistem keuangan ini? Yang dimulai dari hal yang sangat spesifik. Masuklah tuh ke saham, mulai lihat entitas di Indonesia, ada di sektor keuangan, plantation, kemudian FMCG dan sebagainya. Saham pertama yang dibeli apa, Pak? Dan kenapa, Pak? Pada waktu itu saham pertama itu adalah bank BRI. BRI kita bandingin. Ada industrial banking, ada consumer banking, kemudian ada digital banking. Pada waktu itu belum ada. Tapi kita melihat siapa nih yang jadi market leader untuk consumer dan commercial banking. Nah, berarti mana lebih besar market share-nya nih? Karena seperti yang tadi Pak Kris sampaikan, ada kita harus ngelihat bisnisnya. Kita lihatlah, ternyata market share yang paling besar itu consumer banking, yaitu BRI pada waktu itu. Jadi kita masuk sana. Nah, itulah saham pertama tuh. Akhirnya apa? Masuk kepada fundamental. Nah, disitulah baru seorang technicalis mulai ingin menyeimbangkan pendekatan fundamental sebagai basis. Mulailah terbentuk. Berarti kita masuk kepada persoalan fundamental dulu, baru ke technical. Jadilah ungkapan tadi yang kita bicarakan. Jadi kita konsisten. Nah, bicara konsisten, sekarang kan nggak banyak lagi ya yang bicara soal
mindset gitu ya, money management. Pokoknya lihat headlines, beli kata analis A, B, C gitu ya. Kalau kita lihat produk jurnalistik gitu ya, artikel-artikel yang mengatakan, waduh, IHSG kita angin topan, rontok tadi kita udah bahas ya. Ini sebenarnya fenomena herding atau ikut-ikutan dengan lihat headlines untuk behavior ini, Pak, ada di negara Indonesia aja, itu satu, atau ada di negara lain. Lalu yang kedua, apakah ini perilaku herding ini sudah ada semenjak zaman dulu, semenjak zaman informasi mungkin nggak masih minim, nggak semudah sekarang. Itu jadi yang pertama tadi, gimana tuh penjelasannya, Pak? Kalau kita lihat sejarah yang sangat lampau ya. Dulu ada namanya tulip trading, bunga tulip. Bunga tulip. Jadi bunga tulip itu dicitrakan sebagai berita yang fenomenal. Karena apa? Harganya akan naik. Kemudian jika memiliki itu maka memiliki strata sosial. Itu tahun berapa itu, Pak? Itu ada 1600, 1700 ya. Artinya mungkin kita semua juga belum lahir, Pak. Belum lahir. Ini kisah nyata karena saya begitu masuk ke Halo News, saya udah lihat harus nyapa dengan fakta nih. Terima kasih nih ya. Jadi faktanya, tulip trading itu benar. Nah, itu terjadi di wilayah Eropa. Nah, kenapa 1700? Kalau kita mau tarik mundur tadi, beberapa pendekatan juga lahirnya tahun 1700. Salah satunya apa? Teknik analisis. Teknik analisis itu pendekatan teknik yang diperkenalkan oleh Homa di Jepang untuk mengukur naik turunnya harga beras. Jadi kalau tahun 1700 itu pakai beras ya. Pakai beras. Sampai sekarang ya era modern kita kenal dengan yang namanya candlestick, betul ya. Di awalnya bukan untuk ukur saham, bukan untuk forex option, bukan. Untuk ukur beras. Berarti relate sebenarnya saham itu sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mendekati itu. Nah, dari 1700 itu berarti apa? Dunia berputar di tahun itu juga ada headline. Headline atau dikatakan headline tanda kutip tulip. Apabila Anda memiliki tulip, Anda akan memiliki potensi kenaikan. Informasinya dari mana, Pak? Itu yang kuping. Itu ya zaman itu. Zaman itu word of mouth dan sebagainya. Tapi yang kita maknai headline-nya yang ada di dalam kepala dan pikiran yang digaris bawahi headline. Oh, berarti harus beli tulip nih. Akhirnya apa? Rupanya pembelinya banyak. Pembelinya banyak, harganya naik tulip itu. Dulu mungkin di Indonesia ada banyak lah instrumen kehidupan sosial. Power balance kalau nggak salah zaman saya dulu. Bisa mengatur keseimbangan tubuh ratusan ribu. Padahal kan itu kitanya aja yang kuat-kuatin. Batu juga macam-macam. Nah, fenomena itu ada naik tuh harga. Suatu ketika harga itu turun tajam. Dan bunga itu hanyalah sebuah bunga. Tidak ada spesial. Tidak ada makna bunga itu merepresentasikan nilai tertentu. Nah, di sanalah akhirnya, berarti masalah mindset ini, headline itu tidak boleh ditelan begitu begitu saja. Benar-benar mendukung atau tidak untuk harga itu naik atau turun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita lihat bahwa di transaksi keuangan akhirnya masuk ke era modern. Kalau kita lihat Enron. Enron ya. 2000-an ya. Ya, tahun 2000-an Enron. Betapa harganya nilai fundamentalnya melampaui kinerjanya Microsoft, Dell, BP dan sebagainya. Padahal Enron yang kalau dilihat secara size lebih kecil dari itu semua, tapi harganya naik kenceng. Nah, rupanya ada kelalaian dalam soal fundamental, khususnya akuntansi. Nah, itu pelajaran yang kedua. Jadi kalau kita mau lihat background checking mengenai headline, itu headline-nya Enron dulu kan kencang itu. Kencang, betul.
populer dan fenomenal. Jadi saya melihat pertama di dalam kalau kita agak sedikit saintifik, di dalam salah satu komponen Dow teori, yes, Charles Dow ya. Charles Dow, yang dia Edward Jones dan Charles Dow merupakan seorang jurnalis pada masa itu. Betul. Sebagaimana juga Pak Kris berada di depan saya, lahirnya Dow Jones digawangi dengan dua orang itu, yang sehingga menghasilkan Edward Jones dan Charles Dow, menghasilkan Dow Jones dengan indeksnya 30, dan dia ingin melihat apakah representasi produk jurnalistik ini dapat mempengaruhi pasar. Nah, disitulah akhirnya kita melihat bahwa sebenarnya produk jurnalistik ini menjadi representasi yang sangat premier, yang sangat utama. Karena apa? Dow Jones dalam Dow teorinya membuahkan salah satu teori, yaitu apa? Market discount everything. Melalui berita. Kemudian history repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Nah, rupanya dari sana lahir yang ketiga, bagaimana pasar saling mempengaruhi, intermarket analysis, saling melihat satu sama lain, dan seterusnya sampai berhubungan dengan pemberitaan atau dengan publikasi. Nah, sebab apa? Itu yang saya lihat, oh berarti kita harus melihat produk jurnalistik itu sesuai dengan narasi dan sesuai dengan keadaan keuangan yang sesungguhnya. Fakta yang ada. Fakta. Bukan narasi yang dibangun. Bukan narasi. Atau kepentingan tertentu. Nah, itu rupanya kita harus memaknai itu dengan apakah kita disapa dengan fakta nih, melihat itu. Atau disapa dengan rumor, Pak. Iya, itu kan. Betul. Nah, itu yang harusnya dijadikan dasar ya, atau basis utama untuk entry point ke market. Karena ya walaupun Dow teori itu menghasilkan produk chart dan teori-teorinya juga mengedepankan reaksi dan aksi pasar, tapi di balik itu semua, karena dia berkepentingan untuk menjadi produk yang dapat digunakan dengan jangka yang sangat panjang dan masih relevan sebenarnya sampai saat ini. Masih relevan saat ini, berarti apa? Kita masih dapat melihat itu kan terjadi. Misalkan gini, apakah market crash itu terjadi secara periodik? Kita lihat history repeat itself. Oh, ternyata kita perlu waspada, bukan kita memastikan market akan crash atau market akan koreksi. Tapi setiap 10 tahun kita perlu melihat rupanya apa? Usia jabatan presiden, usia ketentuan bagaimana Fed ingin intervensi, kemudian central bank dan sebagainya, itu ada usia waktunya. Berarti apa? Ini sebenarnya ada time frame. Hanya riset secara perekonomian. Ya, ada time frame. Nah, ada time frame itu kita harus sesuaikan apakah pasar bereaksi atau tidak. Jadi menurut saya semua itu harus kita nggak bisa mengabaikan apa yang udah terjadi di masa lalu dengan pendekatan yang ternyata masih relevan. Sebab masa kini pasti dihasilkan dari masa lalu. Masa depan dihasilkan dari keputusan kita saat ini. Rupanya latar belakang keputusan kita ini pasti background checking ke masa lalu. Nah, itulah mengapa kita harus setengah mengetahui benar-benar praktek transaksi di lapangan, setengah lagi memang benar-benar sedikit kepada pendekatan yang empiris dan fakta. Nah, itu yang terpenting. Jadi tidak rumor dan tidak sebagainya. Jadi tadi udah disimpulkan ya. Memang dari pernyataan-pernyataan statement dan sejarah yang udah dijelaskan bahwa penting sekali bagi kita seorang investor untuk melihat kepada sejarah. Itu untuk Charles Dow sendiri gitu ya. Teori yang sebenarnya tadi bahasa-bahasanya kalian bisa Google sendiri aja. Cuman yang tadi saya dapat simpulkan adalah ini adalah basic bahwa harga itu sudah terwakilkan oleh apa yang tercermin dari fakta yang ada. Kita tidak bisa mengabaikan
ya headline begitu aja. Kita harus cek kedalamannya. Dan harga harus mencerminkan fakta yang terjadi. Fakta yang ada. Kalau nggak yang terjadi adalah bubble. Yes. Harga terkoreksi mengikuti fakta yang ada. Bubble, ditiup baloning, meledak. Karena pada faktanya diameter balon itu nggak mampu menerima tiupan, tidak pada faktanya. Jadi fakta harus mewakili harga harus mewakili fakta. Siap. Artinya pembicaraan kita tadi mungkin udah sampai situ dulu ya. Demikian, jadi ini mungkin materi dan pembahasan nggak cukup sampai sini aja gitu ya. Tadi kita baru bahas sejarah, nanti lebih dalam lagi kita kumpas gimana cara baca fundamental yang bagus, bagaimana cara menggunakan teknikal yang bijaksana, Pak. Dan sekarang kita nanti akan next mungkin bisa kupas tuntas. Sekarang orang tuh banyak buka kelas tentang bandarmologi, begitu ya. Sekarang itu teknik apa? Nah, nanti kan kita masuk ke episode yang selanjutnya. Mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Thank you, Pak. Sama-sama, Pak Kris. Mas Dokter. Luar biasa. Senang sekali bisa menyapa dengan fakta, pembawa fakta. Terima kasih. Jadi, sampai jumpa di episode Halonomics berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan video ini jika bermanfaat supaya produk jurnalistik kami bisa bermanfaat bagi kalian para investor dan para pelaku ekonomi. Sampai jumpa di Halonomics episode berikutnya.